Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal latihan B dari buku paket halaman 273 ya. Kita ke soal nomor 6, membandingkan intensitas gempa. Jadi tanggal 26 Desember tahun 2004 terjadi gempa bumi di lepas pantai Aceh dengan kekuatan 9,3 pada skala Richter. Ya, ini kita misalkan saja sebagai R1. Lalu sekitar 13 tahun berikutnya di Tasikmalaya juga diguncang gempa bumi dengan kekuatan 7,3 pada skala Richter. Ya, ini kita misalkan sebagai R2. Pertanyaannya adalah berapa kali lipat intensitas gempa bumi yang terjadi di Tasikmalaya jika dibandingkan dengan gempa bumi yang terjadi di Aceh. Nah, adik-adik, berarti intensitas gempa bumi yang terjadi di Tasikmalaya ini kita misalkan saja I2 ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau R2 itu adalah kekuatan gempa di Tasikmalaya, berarti kalau I2 itu adalah intensitas gempa yang terjadi di Tasikmalaya. Kemudian intensitas gempa yang terjadi di Aceh, berarti di sini kita misalkan sebagai I1 karena R1 itu menunjukkan kekuatan gempa yang terjadi di Aceh. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung kekuatan gempa bumi adalah, ini sudah kita sederhanakan ya. Jadi R itu sama dengan log I dibagi dengan I0 ya. Jadi R itu adalah kekuatan gempa bumi. Kemudian I itu adalah intensitas gempa. Kalau I0 itu adalah intensitas acuan. Nah, tinggal kita masukkan data-data yang diketahui di soal ya. Yang pertama, kita punya R1, berarti rumusnya untuk menghitung R1 adalah log I1 dibagi dengan I0, ya kan? R1 sama dengan 9,3, berarti 9,3 sama dengan log I1 dibagi dengan I0. Nah, 9,3 kalau kita nyatakan dalam bentuk logaritma itu akan sama dengan log 10 pangkat 9,3, ya kan? Jadi log 10 pangkat 9,3. Jadi log 10 pangkat 9,3 itu ya sama dengan 9,3. Oke. Berarti log 10 pangkat 9,3 itu akan sama dengan log I1 dibagi dengan I0. Maka logikanya nanti I1 per I0 itu sama dengan 10 pangkat 9,3 ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa I1 ini tinggal kali silang. Ya, I1 itu sama dengan 10 pangkat 9,3 dikali dengan I0. Oke. Selanjutnya kita punya R2. Nah, R2 berarti rumusnya ya log I2 dibagi dengan I0 ya. R2-nya sama dengan 7,3, berarti 7,3 sama dengan log I2 per I0. 7,3 ini kalau kita nyatakan dalam bentuk logaritma menjadi log 10 pangkat 7,3 ya. Log 10 pangkat 7,3 ini sama dengan log I2 dibagi I0. Nah, logikanya berarti 10 pangkat 7,3 sama dengan I2 dibagi dengan I0. Sehingga I2 sama dengan I0, atau kita balik aja ya. Jadi I2 itu sama dengan 10 pangkat 7,3 dikalikan dengan I0. Nah, perhatikan. I1 sama dengan 10 pangkat 9,3 kali I0. Sementara I2 sama dengan 10 pangkat 7,3 kali I0. Yang ditanyakan adalah berapa kali lipat I2 ya jika dibandingkan dengan I1. Berarti langsung saja kita buat perbandingannya. Jadi I2 per I1 ya, itu akan sama dengan 10 pangkat 7,3 dibagi dengan 10 pangkat 9,3. Nah, 10 pangkat 7,3 dibagi 10 pangkat 9,3 ya sama dengan 10 pangkat min 2. Ya kan, 10 pangkat min 2. Jadi pangkatnya ini dikurangi 7,3 dikurangi 9,3 itu sama dengan min 2. Yang ditanyakan adalah I2 itu berapa kali I1. Berarti I2 itu sama dengan 10 pangkat min 2 I1. Nah,
10 pangkat min 2 itu 1/100 gitu ya. Berarti I2 itu sama dengan 1/100 I1. Berarti kalau ditanya berapa kali lipat intensitas gempa bumi yang terjadi di Tasikmalaya ya, jika dibandingkan dengan gempa bumi yang terjadi di Aceh. Artinya nanti gempa bumi yang terjadi di intensitas gempa bumi yang terjadi di Tasikmalaya itu 1/100 kali intensitas gempa bumi yang terjadi di Aceh. Nah, ini jawabannya. Oke, 1/100 berarti lebih kecil ya. Ini terlihat dari kekuatan gempanya. Kalau di Aceh kekuatan gempanya 9,3 ya kan. Kemudian kalau di Tasikmalaya kekuatan gempanya itu lebih kecil, yaitu 7,3 pada skala Richter. Nah, logikanya nanti intensitas gempa yang terjadi di Tasikmalaya itu juga akan lebih kecil dibandingkan dengan I1. Setelah dihitung ternyata I2 ya, atau intensitas gempa yang terjadi di Tasikmalaya itu sama dengan 1/100 kali intensitas gempa bumi yang terjadi di Aceh. Oke, paham ya? Baik, sekarang kita ke soal nomor 7. pH jus jeruk ya. pH itu derajat keasaman. Nah, ini kita pelajari di kimia. Jika segelas jus jeruk mempunyai ion hidrogen ya, ion H+ sama dengan 10 pangkat min 3,15 ya. Tentukan nilai pH jus jeruk tersebut. Ini mestinya 10 pangkat min 3,15 molar ya kan, satuannya molar. Nah, rumus untuk menghitung pH atau derajat keasaman ya. Kalau di fisika rumusnya itu di kimia ya. Rumus untuk menghitung pH adalah min log konsentrasi H+ ya kan, ini rumusnya. Nah, ini pH atau derajat keasaman itu rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+-nya di soal diketahui sama dengan 10 pangkat min 3,15. Ya sudah, langsung aja kita masukkan ke rumus ya. Berarti pH itu sama dengan min log 10 pangkat min 3,15. Nah, log 10 pangkat min 3,15 itu ya sama dengan min 3,15. Berarti kalau min log 10 pangkat min 3,15 itu sama dengan min dalam kurung min 3,15. Nah, minus ketemu minus jadinya plus ya. Berarti di sini jawaban akhirnya adalah 3,15. Nah, ini derajat keasaman dari jus jeruk atau pH jus jeruk tersebut adalah 3,15. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 6 dan nomor 7. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.